Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa bawang putih. Sebetulnya saya mencari bawang merah, tetapi ternyata di dapur pastoran tidak ada. Saya hanya menemukan bawang putih yang tentu saja kalau saya buka, saya makan itu seperti mau muntah karena pahit. Sementara kalau bawang putih biasanya dipakai untuk bumbu campuran sambal kecap, sate kambing yang nikmat, atau sambal-sambal yang lain dengan bawang merah itu menjadi kalau orang flu menjadi semuanya plong semua. Tetapi kalau bawang merah kita susah untuk mencari dalamnya. Kalau bawang putih kan dibuka ada isinya, ada semacam siungnya, ada dagingnya. Sementara kalau bawang merah itu kalau dibuka hanya berisi lapisan-lapisan sampai yang paling dalam intinya adalah lapisan-lapisan. Maka tidak ditemukan inti dari bawang merah itu. Atau sering Pak Dalang kalau menceritakan kisah tentang Dewa Ruci, dia selalu mengatakan, sekarang kamu silahkan bertapa kepada Bima dan kamu carilah galien kangkung. Galien kangkung adalah kayunya, intinya dari pohon kangkung. Tentu pohon kangkung kalau dibuka dalamnya lubang, tidak ada kayunya seperti kayu jati, kayu melinjo, atau pohon-pohon yang lain, pohon mangga. Kalau dibuka ada kayunya di dalamnya. Tetapi kalau kangkung tidak ada. Sementara dia disuruh mencari inti galih dari pohon kangkung. Ya tentu tidak ada. Tetapi itu hanya simbol. Kalau kita melihat dengan mata kepala, tidak ada. Tetapi dengan mata batin, kita diajak untuk mencari simbol inti dari semua itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang inti dari segala hukum. Yesus mengajar orang banyak dan Yesus mengatakan, suatu saat dia ditanya oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, "Guru, apa inti pokok perintah dari Tuhan itu?" Ketahuilah, jawab Yesus, bahwa inti dan tujuan atau semacam galih dari semua hukum adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Lalu seorang ahli Taurat berteriak, "Tepat sekali guru, sebab kalau kita mencintai Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap kekuatan dan kehendak, dan akal budi, pikiran, dan mencintai sesama orang lain, memang itu inti dari dan mencintai sesama kita, memang itu inti dari semuanya. Galih dari hukum yang sudah diberikan Tuhan." Maka Yesus memuji orang ahli Taurat itu. "Tepat sekali, dan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah karena jawabanmu yang bijak itu." Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita yang berdoa kepada Tuhan berjam-jam. Bahkan kalau berdoa seperti kambing sampai membungkuk-bungkuk keakan-akan menghormati Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari ruangan atau kapel atau gereja atau ruang doa, kita sudah hidupnya membuat orang lain kecewa, membuat orang lain marah. Omongan kita, omongan yang kasar, yang tanpa sadar kita menyakiti orang lain. Kita pujian dengan nyanyi-nyanyian, dengan sesuatu yang hebat. Tetapi begitu keluar,
kita kerjanya berantem, kerjanya mengusik orang, kerjanya selalu mengkritik tanpa dasar, hanya like and dislike, hanya suka dan tidak suka. Saya melihat banyak orang yang aktif katanya melayani, aktif berdoa, seakan-akan Tuhan harus disembah dengan segala kekuatan, segala hati, budi, kehendak. Tetapi ketika memperlakukan sesamanya, dia seenaknya sendiri. Dia menindas orang lain. Maka saya heran, di kalangan komunitas-komunitas pendoa, komunitas-komunitas memuji Tuhan, yang seakan-akan hebat, dari luar sudah melupakan segala sesuatu untuk berbicara dengan Tuhan, dengan bahasa roh. Tetapi keluar dari ruang doa, keluar dari pujian, dia sudah berantem. Bahkan belum lama, baru saja selesai pujian, selesai berdoa, baru saja selesai merenung meditasi, keluar sudah berantem, sudah banyak musuh, sudah membuat atau menambah musuh. Dan akhirnya apa? Hidupnya selalu dikelilingi bukan sahabat-sahabat, tetapi dikelilingi musuh-musuh. Dikelilingi trik-trik untuk bisa menjebak orang lain supaya dipersalahkan. Dikelilingi oleh kebencian-kebencian. Dan disitulah bukan hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita bertobat. Kita tidak hanya di dalam pikiran dalam masa prapaskah, tidak hanya di dalam mulut, tetapi dalam tindakan nyata. Bertobat seperti bawang merah yang selalu menunjukkan tidak pernah habis dikupas tentang firman Tuhan, perintah Tuhan, tidak habis-habisnya untuk mendapatkan kekuatan dan rahmat kesempurnaan dari Tuhan lewat pelayanan-pelayanan nyata kita, lewat doa-doa kita. Maka doa kita menjadi kekuatan untuk berkarya melayani orang lain. Sementara karya-karya kita, pelayanan kita pada orang lain menjadi bahan permenungan dan doa-doa kita. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.